Saat pemilik toko ini ingin membuka tokonya, kejadian lebih parah lagi. Bau pesing begitu menyengat di tokonya. Tiada lain dan tiada bukan, pasti orang gila yang langganan tidur di tokoku inilah pelakunya, kata pemilik toko tersebut. Kamu buang air kecil di depan tokoku ya? Dasar orang gila, kata pemilik toko itu, seraya menendang dengan keras tubuh orang gila ini, serta menghardiknya. Orang gila itu pun kembali berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di episode Jangan Menilai Orang dari Luar bagian kedua kali ini, saya akan menceritakan kisah orang gila yang berhati mulia. Kisah ini syarat akan nilai-nilai kemanusiaan dan mengandung pelajaran penting atau ibroh di dalamnya. Siapa sangka sumber kisah yang menginspirasi ini ternyata dari sebuah iklan 7 tahunan lalu di negara Thailand. Adapun linknya kami cantumkan juga di deskripsi ya. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ikuti bersama. Di pagi hari, saat pemilik toko ini membuka pintu tokonya, dia mendapati orang gila sedang tidur di depan tokonya. Kejadian ini pun setiap hari berulang keesokan harinya. Si pemilik toko pun selalu membangunkannya dengan kasar. Terkadang disiram air lah, terkadang dipukul dengan sapu, dan perlakuan kasar lainnya. Pernah di siang harinya, pada saat jam istirahat, pemilik toko ini sedang makan siang. Ternyata tiba-tiba si orang gila ini sudah muncul di depan tokonya. Merasa terkejut dan jengkel, lalu pemilik toko ini pun kembali mengusirnya. Hingga orang gila itu pun tunggang langgang berlari sejadi-jadinya. Tetangga di toko itu pun geleng-geleng kepala dengan perlakuan kasar pemilik toko itu. Seperti biasa, pagi berikutnya, saat pemilik toko ini ingin membuka tokonya, kejadian lebih parah lagi. Bau pesing begitu menyengat di tokonya. Tiada lain dan tiada bukan, pasti orang gila yang langganan tidur di tokoku inilah pelakunya, kata pemilik toko tersebut. Kamu buang air kecil di depan tokoku ya? Dasar orang gila, kata pemilik toko itu, seraya menendang dengan keras tubuh orang gila ini, serta menghardiknya. Orang gila itu pun kembali berlari. Anak pemilik toko itu pun mengingatkan ayahnya dan memarahi ayahnya. Keesokan harinya, pemilik toko ini kembali membuka tokonya. Dia merasa heran karena dia tidak mendapati orang gila tersebut. Di hari-hari berikutnya, orang gila ini pun tidak tampak. Sempat bingung pemilik toko ini. Kemana larinya orang gila ini ya? Tanyanya dalam hati. Lalu, tetangga yang ada di sebelah toko ini pun berkata, kamu mencari orang gila itu kan? Dia sudah pergi jauh, dan mungkin ia tidak akan pernah kembali lagi, kata tetangganya itu dengan nada yang sedikit kesal. Maka pemilik toko ini pun merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia melihat ke kanan dan ke kiri, kalau-kalau orang gila ini masih ada di sekitar sini. Sampai akhirnya ia melihat CCTV yang ada di tokonya. Ia pun memutar CCTV itu, melihat kejadian beberapa hari ke belakang. Perlakuan kasar pemilik toko itu terekam jelas. Ia pun menyesali perbuatannya, apalagi setelah melihat rekaman pada malam hari. Ternyata orang gila itu tidak hanya tidur di depan tokonya. Ia membersihkan sampah-sampah. Ia juga mengusir orang-orang yang jahil yang ada di depan tokonya. Ada yang ingin mencoret pintu toko itu. Ada yang ingin buang air kecil di sana. Sebisanya ia usir mereka semua, karena ia anggap itu juga adalah tempat tinggal ia pada malam harinya.
Pemilik toko ini juga melihat anaknya di CCTV. Tampak anaknya sedang memberikan makanan kepada orang gila tersebut. Hingga pada malam terakhir ia berada di sana, ternyata orang gila ini mendapati orang yang ingin mencuri di tokonya. Maka dia mencoba mengusir pencuri ini. Dia bertarung, dia melawan sekuat tenaga yang dia miliki. Tetapi naas yang terjadi saat salah satu dari pencuri tersebut menghujamkan pisau yang tajam ke perutnya. Dia pun roboh, tak menghiraukan dirinya. Dia pun masih mengusir pencuri itu dengan isyarat tangannya, seraya berkata, "Pergi, pergi." Maka pemilik toko ini pun menangis melihat perjuangan orang gila ini demi menjaga tokonya. Sahabatku rahimakumullah, dari kisah di atas, secara agama jelas Allah melarang kita untuk berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Seringkali kita terjebak dengan pandainya diri kita menilai kekurangan orang lain, tanpa mau menilai kekurangan diri sendiri. Benarlah pepatah mengatakan, semut di ujung lautan tampak jelas terlihat, tetapi gajah di pelupuk mata sendiri, dia tidak bisa melihatnya. Dari kisah di atas, bapak pemilik toko ini hanya melihat orang tersebut dari fisiknya dan hal lain yang hanya tampak di luar saja, tanpa melihat lebih jauh apa yang tersembunyi di dalam hati orang gila ini. Karena lebih banyak kebenaran dari apa yang tidak bapak ini lihat. Dari orang gila ini kita bisa belajar bagaimana secara fisik dan mental ia mempunyai banyak kekurangan. Tetapi kalau kita melihat hatinya, ternyata hatinya lebih sehat dari orang yang sehat pada umumnya. Terima kasih. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.